aksi lainnya. Tunggu saja Pak Polisi, tunggu juga anggota Dewan, nanti aksi kami akan kembali. Perubahan itu membutuhkan parlemen jalanan. Seperti aksi ini bahkan mungkin butuh darah, ungkap Sektor. Pemerintah Provinsi Lampung telah dipasangi kawat berduri. Sejumlah petugas keamanan juga terlihat melakukan pengamanan di area-area tersebut. Helikopter milik Polda Lampung juga ikut melakukan pantauan dari udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk sahabat kita semua dimanapun berada. Mohon izin Imam Wajah. Saat ini saya sedang menonton berita tentang demo kenaikan BBM. Laki-laki setiap buka HP pertama di YouTube ya, pertama yang berlihat adalah tentang demo. Saya sedang menghentikan aksinya dan melakukan sholat berjamaah. Lokasi untuk sholat andalan di Jalan Kompleks Kantor Pemerintah Provinsi Lampung. Selesai sholat zuhur, rombongan mahasiswa kembali melanjutkan aksinya. Maaf saudara kalau boleh saya curhat. Sebenarnya sebagai warga masyarakat di pedesaan seperti saya, tahu tentang keadaan di mana-mana itu ya hanya melalui itulah berita. Terlebih yang akhir-akhir ini semarak dengan postingan-postingan tentang demo menolak kenaikan BBM. Sebenarnya sebagai warga masyarakat seperti saya yang seharusnya tidak tahu, kok setelah mengikuti rasanya juga gak enak. Karena dampaknya memang kemana-mana. Dampaknya kemana-mana. Artinya begini, dengan kenaikan BBM secara langsung ataupun tidak langsung, paling tidak 50% warga masyarakat itu merasakan kena dampaknya. Paling tidak 50% warga masyarakat merasakan kena dampaknya. Tapi juga ada yang sama sekali nggak merasa terdampak dengan apapun keputusan pemerintah tentang kenaikan BBM ini. Terutama ya bagi mereka yang sudah merasa dijamin kehidupannya dengan dibanjiri bantuan-bantuan. Justru ada kenaikan BBM itu yang terbiasa mendapatkan bantuan itu akan merasa senang. Ada kesempatan untuk mereka mendapatkan kompensasi, ya, kompensasi kenaikan. Nah, seperti itu yang kadang-kadang bisa membuat kehidupan warga di masyarakat itu menjadi rancu. Jadi antara yang mendapat kompensasi atau yang tidak itu kadang-kadang menjadi polemik di pembicaraan. Kan malam ini sebenarnya saya sedang job ya, sedang ada job. Nah kebetulan ini sedang jeda karena ada beberapa teman yang menggantikan dengan tugas saya, sehingga saya turun dulu dan beristirahat. Kebetulan tadi juga di sebelah tempat hajatan ya, di sebelah tempat hajatan di mana sekarang ini saya berada, itu ada beberapa orang yang membicarakan tentang itu, tentang keluh kesah terhadap kenaikan BBM ini. Sama, ternyata mereka pikirannya sama seperti saya. Apalagi kalau kita melihat berita-berita di TV atau di YouTube dengan maraknya demo di mana-mana itu. Saya kadang berpikir begini, apa sih
hasilnya demo. Toh yang demo sendiri sudah buang-buang tenaga tapi sepertinya tidak mendapat respon, tidak mendapat perhatian. Nah itu kadang-kadang saya berpikir, tapi saya yakin bahwa mereka yang demo itu bukan hanya sekedar ingin hura-hura. Ada tujuan yang baik menurut saya, tapi tujuan yang baik untuk menuntut keadilan, ketegakan hukum, dan tentu saja mereka itu juga berpikir untuk kebaikan negeri ini, terutama negeri Indonesia. Tapi maaf nih ngomongannya wong cilik nggak sampai ke situ, hanya ini mengikuti kata hati saja. Terus terang kalau saya sendiri bukan hal itu yang ingin saya utarakan itu. Saya hanya ingin berbagi pengalaman kok, berbagi pengalaman tentang apa yang saya rasakan di saat kondisi-kondisi seperti ini. Kita sebagai warga masyarakat desa di gunung lagi, ternyata di gunung itu jauh dari pemerintahan ya, dari pemerintahan. Jadi kalau tanpa melihat berita tidak akan pernah tahu apa-apa. Nah sekarang kalau kita bicara tentang apa yang dirasakan masyarakat desa, seperti tadi saya bilang 50% mungkin tidak merasa terdampak, dan yang 50% akan merasa dampaknya dan banyak keluh kesahnya. Mengapa demikian? Kemarin tanggal tadi siang, bukan kemarin. Tadi siang itu ada beberapa warga masyarakat yang menerima BLT. Mungkin ya BLT itu ya kompensasi kenaikan harga BBM ini. Itu banyak, dan yang tidak ambil juga banyak. Kebetulan yang sedang ambil BLT itu sebelumnya duduk bersama dalam suatu gotong royong kegiatan lingkungan. Nah tiba-tiba ada beberapa orang yang minta izin mau pergi dulu, tapi nggak disebutkan mau kemana. Nah ternyata itu tadi mereka sedang mengambil BLT. Nah ketika yang lain itu tahu dia perginya ambil BLT, gelenggem saja nggak ngomong-ngomong gitu ya. Ini maaf ini cuma bercanda, gelenggem saja nggak ngomong-ngomong. Nah akhirnya kan yang nggak merasa mendapat BLT itu yang masih di situ, kan yang dinerocoskan kan masalah itu. Kenapa ya kok tidak adil? Padahal yang tadi dia mengambil BLT itu nggak lebih sengsara daripada yang lain, nggak lebih kekurangan daripada yang lain. Dan yang tidak mengambil BLT itu juga nggak lebih makmur dari yang lain. Tapi kenapa kok nggak sama-sama mendapatkan hak tentang BLT itu? Nah itulah yang kadang-kadang kita merasakan nggak enak. Tapi maaf ya, saya sendiri walaupun miskin sama sekali tidak berharap untuk mendapatkan bantuan itu. Karena apa? Di bawah saya masih banyak. Hanya nggak enaknya kenapa yang di atas saya justru mendapatkannya. Nah itu kan namanya kurang adil ya, kurang adil gitu saja. Nah yang jadi pertanyaan lagi, dari mana sih data yang menentukan si A, si B, si C itu mendapat kompensasi? Nah ini yang jadi pertanyaan sampai sekarang belum terjawab. Saya mau mencuplik sedikit saja tentang pengalaman ini. Saya kan pernah bertanya-tanya tentang itu. Karena apa? Dengan tidak tepatnya sasaran pembagian BLT maupun bantuan-bantuan sosial yang lain itu ternyata justru akan kesannya itu
pemerintah itu mengadu domba sesama warga masyarakat. Padahal masyarakat itu hanya ingin kalau memang bantuan itu untuk orang miskin, ya diteliti dong kriteria miskin yang sebenarnya itu bagaimana. Atau hanya memandang kondisi rumahnya yang jelek terus disebut miskin, pasti begitu. Tapi kenyataannya saya warga masyarakat tahu persis tentang kondisi warga sekitar itu. Ada orang atau ada warga masyarakat yang tidak mengutamakan dengan membangun rumah, tapi justru dia itu mengutamakan kepemilikan aset. Rumah memang jelek, tapi dia sering membeli tanah. Bahkan kalau ada yang merencanakan mau jual tanah saja, dia itu sudah bersiap-siap mau membelinya. Padahal rumahnya kalau dikira nggak pantas kalau mereka itu punya aset yang banyak. Ya seperti itulah. Jadi warga masyarakat itu saling mengetahui sebenarnya, saling mengetahui tentang keberadaan tetangga sekitarnya. Kemudian kalau diperlakukan tidak adil, yang sudah kelihatan rumahnya bagus tapi dia nggak punya apa-apa karena dia bekerja keras hanya ingin menutupi kemiskinannya supaya tidak terlihat miskin, buruh bekerja keras, ya seperti itu. Ada juga yang tadi saya sebutkan, tidak memikirkan kondisi rumah jelek nggak apa-apa, yang penting apa-apa punya. Ya nggak habis pikir lagi. Orang yang sudah cukup tua misalnya, kalau 50 tahun lebih itu kan menurut saya sudah cukup tua. Dia tidak memikirkan ingin hidup nyaman, hidup kecukupan, tapi justru mereka itu masih saja memikirkan menimbun harta dalam arti ya saya seperti tadi, ada yang bisik-bisik mau jual tanah sudah diincar, terus sawahnya juga banyak, hasil taninya lumayan, tapi mereka karena biar memang sengaja ya, biar rumahnya itu jelek sehingga oleh pemerintah itu dipandang orang miskin, kemudian biar dapat bantuan. Nah, itu yang dari segi bantuan tentang BLT dan ini saja, belum yang lainnya. Nanti yang lainnya kita akan coba korek informasi dulu ya. Jadi kalau saya ngomong itu supaya ada faktanya. Kalau hanya ngomong saja tanpa fakta, jangan-jangan nanti dikira provokator, dikira provokasi. Itu secukupnya saja seperti itu. Nanti kita akan lanjutkan kalau sudah agak pakaian seperti ini nggak pantas kalau saya ngomongkan atau apa itu namanya, ngomong tentang BLT dan lain sebagainya. Yang nggak tahu pasti dikira Mary itu udah pasti. Padahal nanti kalau saya ceritakan dari awal tentang diri saya, pasti ada yang ingin membuktikan, datang ke rumah saya mencari tahu benar atau tidak omongannya. Ya begitu. Terima kasih saudara. Maaf ini hanya sebagai pelampiasan isi hati saja. Yang tujuan saya tidak ingin warga masyarakat sekitar saya itu menjadi perang batin karena perasaan iri dan meri. Iri dan merinya bukan karena dibantu dan tidak dibantu. Iri merinya itu kenapa orang yang lebih kaya dari saya mendapat bantuan sementara saya tidak. Seperti itu. Maksudnya saya itu gambaran saya aja. Oke, sahabat semua, sedikit demi sedikit saya ingin belajar menyampaikan
menyampaikan apa yang saya tahu tentang kehidupan di masyarakat terkait apa saja. Mulai hari ini kita akan terus belajar dan tujuan kami adalah agar masyarakat kita kehidupannya ayem toto titi tentrem, tidak ada permusuhan atau tidak ada perasaan iri yang mengganggu pikirannya, sehingga mereka akan merasa dibeda-bedakan, dipilih kasih begitu ya saudara. Sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa lagi di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.